Hai Sobat Safety, pernah dengar istilah manual handling? Kalau belum, kamu wajib tonton video ini, karena kita akan bahas kenapa aktivitas sederhana seperti mengangkat atau mendorong barang bisa beresiko kalau dilakukan dengan cara yang salah. Gak mau cedera kan? Yuk kita cari tahu bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adrian Eugenius Ardana, Amanda Anissa, Anissa Fauziah, Nadia Skia Rahma, dan saya sendiri Zahra Ayu Lutfiana. Manual handling adalah aktivitas seseorang atau kelompok untuk memindahkan suatu benda secara manual, baik tanpa alat bantu maupun dengan menggunakan alat bantu. Aktivitas ini mencakup berbagai gerakan seperti mengangkat, menurunkan, menarik, mendorong, menggelindingkan, menumpuk, membawa, dan menahan benda kerja. Ruang lingkup manual handling terdiri dari pertama, motion atau gerakan. Sebuah material handling harus mampu memindahkan setiap produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dapat diangkut dengan efisien dan efektif dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, time atau waktu. Sebuah material handling harus mampu memenuhi kedatangan sebuah produk dengan tepat, tidak terlambat ataupun terlalu awal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dapat diantarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketiga adalah quantity atau jumlah. Material handling harus mampu membawa barang atau produk yang diantar ke berbagai lokasi dengan jumlah yang benar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jumlah produk yang diantarkan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, space atau ruang. Kebutuhan akan space sangat dipengaruhi oleh bentuk aliran dari sistem material handlingnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ruang yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk menampung produk yang akan diangkut. Faktor risiko manual handling dan angkat-angkut. Manual handling berisiko mengakibatkan cedera sebagai berikut. Yang pertama, radang otot dan keselio. Kedua, gangguan sendi dan tulang pada lengan, bahu tulang belakang, dan kaki. Ketiga, cedera otot leher sekitar leher dan kepala. Keempat, cedera pada jaringan lunak seperti syaraf, ligamen, dan tendon. Adapun contoh kasus dari manual handling dan angkat-angkut. Galangan kapal merupakan tempat penting dalam sebuah industri maritim, di mana proses perbaikan dan pembuatan kapal dilakukan. Salah satu galangan kapal yang berperan besar adalah PT Karimun Marine Speyard atau PT KMS. Perusahaan ini tidak hanya melayani proyek dalam negeri, tetapi juga dipercaya untuk menangani perbaikan kapal internasional dan berbagai proyek pemerintah. Namun, di balik proses yang kompleks ini, masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia, terutama dalam aktivitas pengangkatan. Sayangnya, kurangnya pemahaman tentang teknik manual handling yang benar sering menyebabkan keluhan otot dan cedera pada pekerja. Meskipun beban yang diangkat tergolong ringan, tapi posisi tubuh yang salah tetap bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan para pekerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap pekerja memahami cara kerja yang ergonomis demi keselamatan dan produktivitas bersama. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah manual handling ini memerlukan teknik yang tepat untuk mengurangi keluhan pekerja sesuai dengan prinsip ergonomi. Dalam studi ini digunakan metode checklist yang terdiri atas dua bagian. Pertama, bagian umum berisi deskripsi kerja, berat, frekuensi, dan lokasi. Dan yang kedua adalah bagian khusus digunakan jika penilaian lanjutan diperlukan. Setiap aktivitas dinilai untuk menentukan tingkat risikonya, mulai dari aman, perlu pengawasan, harus dihindari, hingga membutuhkan pengawasan khusus. Jika tergolong berisiko tinggi, perbaikan dilakukan dengan memperpendek jarak angkut, melakukan rotasi kerja pada pekerja, serta membagi tugas dengan yang lebih seimbang. Untuk risiko berbahaya, dibutuhkan pengawasan ketat atau alat bantu, serta pengaturan kerja yang bertahap dan larangan kerja berat bagi pekerja yang tidak sehat atau memiliki keterbatasan fisik. Jadi Sobat Safety, jangan anggap remeh aktivitas manual handling. Dengan teknik yang tepat dan penerapan prinsip ergonomi, kita bisa mencegah cedera dan menjaga produktivitas kerja tetap optimal. Yuk, mulai peduli dengan cara kerja yang lebih aman dan sehat.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat